Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Senang sekali saya Vika Novianti bisa memandu acara TikTok pagi hari ini. Tani Inspiratif Kekinian Talk Show persembahan dari Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Boleh dong kasih tepuk tangannya. Pagi ini TikTok edisi ketiga, episode ketiga dengan tema pertanian dari balik lensa. Siapa sih para konten kreator yang begitu mengelola informasi dengan begitu menarik serta menginspirasi, mengedukasi dan menghibur kita semua para pengguna YouTube. Kita sudah tergabung dengan dua narasumber hebat, para konten kreator tanah air di Indonesia. Kita boleh beri tepuk tangan secara virtualnya lagi. Nah, Mas Panca ini adalah pimpinan redaksi Jagatani, yang biasanya nih yang paling pusing nih kalau masalah produksi, bener kan nih Mas? Ya betul. Betul. Dan halo Mas Faruqi, apa kabar Mas? Baik. Kelihatannya semakin sibuk nih jadwal syuting nih. Alhamdulillah. Tapi Cuman, tetap stay healthy ya Mas ya. iya. Deh. Mas Panca ini pimpinan redaksi Jagatani. Udah berapa lama sih Mas mengelola akun YouTube Jagatani? Bisa diceritain nggak awal mulanya? Ya, Jagatani sebenarnya baru 1,5 tahun. Oke. Baru 1,5 tahun berdiri dan awalnya itu kita beberapa anak muda lah yang suka dengan pertanian. Berdiskusi gitu. Berdiskusi artinya selama ini kita kenal petani itu dengan yang lusuh, Yes. orang tua, terus di sawah kayak gitu. Tidak menarik lah bagi anak muda gitu. Tapi secara kita karena hobi pertanian, jadi ada yang hobi bercocok tanam, tanaman hias, beternak itu, kenyataannya tidak melihat seperti itu di lapangan. Karena di lapangan itu banyak petani-petani muda atau kita sebut sekarang yang lagi tren adalah Petani milenial. Petani milenial. Akhirnya kita ketemu dengan beberapa petani muda yang sangat inspiratif. Yang kita kalau bercerita tuh sampai 3 jam, belum syuting tuh. 2 Itu jam. baru observasi ya? Iya, cuma basa-basi doang, ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu sudah syutingnya sih cuma ya paling 15 menit kayak gitu. Dalam setahun udah menghasilkan 51,7 ribu subscriber, betul nggak sih? Ya kurang lebih segitu lah. Wah keren banget, ini menginspirasi banget nih. Ya untuk pertanian itu lumayan Pak. Karena kalau kita lihat di YouTube, kalau yang kenceng-kenceng tuh pasti ya lifestyle otomotif atau dengan apa ya, ya konten-konten yang sangat tidak menginspirasi. Yap. Kalau pertanian tuh ya kita akui semua agak sulit gitu naikin karena kita selain memberikan informasi juga mengedukasi para pemuda untuk berani bertani. Yes, setuju. Terus Jagatani ini didominasi oleh mahasiswa, betul ya? Iya betul. Jadi kita kalau tim apa namanya redaksionalnya kebanyakan kita magang dari mahasiswa. Mereka juga bisa belajar tentang dunia broadcast, jenis-jenis kamera, cara mengupload YouTube, cara dapat monetize, cara dapat duit dari YouTube seperti apa, cara meliput, bahkan menjadi apa host, reporter kita ajarin semua. Benar, saya ini bukannya ini ya, bukannya sombong tapi mau menyombongkan diri juga. Oh gimana tuh? Itu liputan awal-awal kita susah nyari konten pertanian susah banget. Tapi sekarang orang udah mulai DM IG kita atau japri saya pribadi atau japri tim. Itu udah ngantri nih yang mau liput pertanian. Untuk bisa diliput? Yes, karena Okay. Mereka pengen produknya bisa dikenal di seluruh Indonesia. Wah. Bahkan ada satu peternak ayam kampung, kalau kita lihat di YouTube Jagatani itu, dia tadinya punya ukuran cuma ya 5x5 ukuran kandang ayamnya. Sekarang dia sudah mendapat investor dari Jawa Timur, itu mengembangkan bisnis yang sangat besar Pak. 1.000 meter dia bikin peternakan dengan dibiayai sama investor itu. Itu kata ya menurut petaninya itu ya dia gara-gara nonton Jagatani. Oke, gitu. jadi terinspirasi, Iya. menarik banget emang deh Mas Panca, keren banget. Nah Mas sebagai konten kreator sejati nih, tentunya memiliki keinginan untuk memberikan tayangan-tayangan yang menginspirasi tentunya. Dan memuaskan para netizen yang selalu menagih, ayo dong Mas buat terus konten ini, konten itu. Sebetulnya yang paling menjadi kesulitan untuk membuat konten pertanian itu apa sih? Yang paling kesulitan adalah sebenarnya petani
yang di daerah itu belum bisa terima kita sebagai konten kreator untuk meliput mereka gitu. Nah, kalau untuk di Jabodetabek mereka rata-rata sudah teredukasi dengan adanya YouTube atau Melek medsos gitu. teknologi lah Tapi ya. di daerah itu mereka kadang-kadang suka takut. Pertama kalau kita datang mungkin yang paling alasan adalah dia takut dimintain uang setelah diliput, atau mungkin ada juga yang takut terkenal kayak gitu. Atau jangan-jangan takut ngelihat muka Mas Panca kali ini. Ya, bener, karena kita laki-laki semua kadang-kadang. Iya, apalagi bergerumbul gitu ya. Iya. Aduh, ini mau ngapain nih gitu. Tapi pernah ditolak gak sih Mas sama narasumber? Aduh, Mas saya keberatan nih. Padahal nih Mas udah nyampe nih di lokasi. Sering banget ditolak. Bahkan kita pernah nunggu teman-teman tuh anak-anak reporter dan videografer pernah nunggu 3 jam. Wow. Selesai dia panen ikan konsumsi. Itu udah nunggu 3 jam, udah selesai. Akhirnya dia nolak. Maaf ya Mas, nggak bisa diliput ya gini-gini. Akhirnya ya mereka pulang kecewa ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu latihan buat para mahasiswa juga. Oke, Mas terakhir dong, boleh nggak kasih pesan-pesan untuk teman-teman kita nih yang pengen jadi wartawan pertanian atau pengen bikin kanal YouTube tentang pertanian juga nih? Ada nggak Mbak saran tipsnya? Ya tips saya pertama menurut Jagatani ya, suka dulu sama pertanian. Jadi kalau nggak suka berarti ya itu menjadi beban. Nggak kenal maka nggak sayang. Jadi hobi dulu. Kalau misalkan hobinya dengan bercocok tanam, ikan hias atau segala macam, ya itu mulailah kan sekarang handphone sudah canggih-canggih ya Mbak. Jadi mulai videoin. Sekarang lagi tren tanaman apa atau sayuran apa yang disukai itu mulai ditanam di rumah atau ikan peternakan, videoin, share ke IG masing-masing atau ke YouTube, kan gampang sekarang bikin YouTube. Ya jadi harus berani tampil di depan kamera juga. Betul. Nah, oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Mas Panca atas pengalaman yang luar biasanya nih, udah sharing-sharing ilmu. Dan sekarang kita beralih ke Mas Faruk. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Faruk ini adalah seorang videografer dari Agro Maritim. Masih muda banget nih Mas. Udah berapa lama Mas bergabung jadi seorang videografer di Agro Maritim? Ya, sekedar informasi ya, Agro Maritim ini baru Mbak. Baru juga? Baru berjalan 3 bulan. Semenjak terjun ke pembuatan konten pertanian ya, itu banyak sekali pengalamannya. Dan dari pengalaman itu kita belajar gimana sih biar konten pertanian yang kita buat itu membuat penonton pengen ke channel kita lagi begitu. Itu banyak sekali. Dan sekedar informasi juga kalau Agro Maritim ini channel yang ingin memberikan sudut pandang yang berbeda di pertanian, baik itu peternakan maupun perikanan, pengen memberikan sudut pandang yang berbeda. Berbeda dalam arti sekarang banyak juga kan channel YouTube pertanian yang mengangkat omset miliaran gitu. Kita juga ada yang seperti itu, misalnya panen 1 ton per minggu gitu kan, kita juga ada. Cuman di sini kita lebih ke mereka yang bahkan narasumber kita juga ada yang baru 3 bulan mulai gitu kan, baru 4 bulan. Yang penting berani terjun dulu ke dunia pertanian, itu kan udah prestasi yang luar biasa menurut saya kan. Dan juga sudut pandang berbeda juga itu dari sisi gambar. Kita ingin penonton Agro Maritim itu merasa nyaman menonton video kita dan merasa terinspirasi dan tidak bosan gitu. Ada 3 hal yang terpenting dalam pembuatan konten di Agro Maritim. Yang pertama, usahakan sedekat mungkin dengan objek. Karena kita sering Agro Maritim tuh seringnya nggak konsep lama-lama gitu. Kita sering kali dadakan lagi jalan-jalan begitu nemu objek yang bagus, di situ kita produksi konten langsung on the spot. Itu untuk menyiasati keserba dadakan kita. Bagaimana caranya
objek yang kita temui secara mendadak kan nggak jarang, nggak semua petani yang kita temui secara on the spot itu Yap. pintar berbicara di Ya, depan kamera gitu benar. kan. Nggak semua juga bisa diarahkan, Pak nanti kita jalan ya ke sini Iya. ngeliatin. Nggak semuanya, itu untuk menyiasati hal itu. Yang pertama tadi ya, yang mencoba sedekat mungkin dengan objek. Misalnya kita lagi ketemu sama petani kangkung gitu, maka kita sebisa mungkin merekam kangkung itu sangat dekat. Tujuannya apa? Tujuannya kangkung itu kan nggak kangkung saja ya, semua tanaman itu sudah sangat indah gitu. Yang namanya tanaman kan memiliki keindahannya sendiri. Itu untuk menyiasati apabila si petani yang kita temui tadi kurang cakap berbicara di depan kamera. Di agromaritim dari pengalaman kita selama 3 bulan itu kita menemukan, ini sedikit bongkar rahasia agromaritim, the power of zoom in. Jadi kekuatan dari kita melakukan gerakan di kamera itu Yap. zoom in, gerakan maju. Mhm. Kalau di sinematografi itu zoom itu kan ada 2 macam ya, ada zoom in, ada Zoom zoom out. out. Kalau zoom in itu untuk mengesankan, kalau di film ya, untuk mengesankan, mengajak penonton untuk masuk ke dalam dunia si aktor yang sedang disorot. Kalau zoom out itu untuk mengesankan si aktor itu sedang sendirian gitu. Mhm. Kalau sedang menyorot narasumber atau objek, itu kita selalu zoom in. Tujuannya apa? Agar penonton kita itu merasa dekat dengan narasumber kita, merasa akrab lah gitu Iya. kan. Terus bagi yang sedang mencari informasi atau inspirasi, karena sudah akrab, karena sudah dekat, jadi nanti merasa bisa melakukan hal yang sama dengan narasumber yang sedang kita liput. Itu sih. Nah, Mas sebagai seorang videografer, sebetulnya penggunaan alat entah itu pakai kamera canggih, kamera handphone, itu mempengaruhi nggak sih sebenarnya kualitas gambar? Kalau menurut saya sih enggak. Enggak. Jadi kita bisa berkarya dengan menggunakan alat apapun. Apapun, kan Wow. handphone sekarang 1.500.000 ngambil gambar udah sekelas kamera mahal gitu kan. Iya, Meskipun benar-benar. emang jadi cantik misalnya gitu. Karena udah semakin canggih ya Iya, teknologi semakin ya. canggih teknologi dan semakin mudah kita berkarya sebenarnya. Bagi yang baru mau mulai itu fasilitas sekarang sudah sangat tersedia, ilmu sudah sangat tersedia bertebaran di internet. Kita tinggal bagaimana kita aja kan. Nah, pengalaman unik selama menjadi seorang videografer atau pernah liputan ke daerah terus mengalami suatu kejadian yang tak terlupakan nggak? Yang tidak bisa dilupakan itu banyak ya, termasuk misalnya jatuh lah, Ya, jatuh kameranya ya. ngelinding gitu. Nah, itu dia tuh yang paling menarik. Kameranya ngegelinding, gimana ceritanya, Iya, Mas? karena kan medan-medan pertanian di Indonesia itu kan banyak juga yang masih alami ya. Contohnya waktu saya meliput gula aren organik Hariang. Hariang itu sebuah desa di Lebak. Orang kenalnya mungkin masih daerah Sobang gitu. Nah, Sobang itu masih masuk lagi ke arah Baduy Dalam. Tapi sebelum Baduy Dalam itu ada namanya Desa Hariang. Nah, di Hariang itu ada sebuah komoditas gula aren semut namanya. Itu diekspor ke berbagai negara gitu. Nah, di situ saya meliput, meskipun medannya berat tapi punya komoditas yang sangat seksi gitu secara perdagangan. Di situ saya mengikuti kegiatan petaninya ya kan, menyadap gula aren itu kan mungkin mereka sudah biasa ya gendong-gendong apa namanya tabung yang terbuat dari bambu itu. Sementara saya bawa-bawa tripod kamera gitu. Padahal usianya masih mudaan saya jauh gitu. Itu kakek-kakek bawa bumbung ya namanya. Itu masih kuat. Itu sangat berkesan sekali buat saya. Kemudian si kakek yang tidak menggunakan alas kaki, sementara saya pakai sepatu gunung ya, dengan gigi-gigi di bawahnya itu bisa terpleset gitu.
Wah, menarik banget. Tepuk tangan dong buat narasumber kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan juga untuk kita semua. Dan sekarang kita rasanya nggak lengkap kalau nggak nge-challenge dua narasumber kita yang udah jauh-jauh datang ke House of Tani Gedung Pia Kementerian Pertanian. Apa sih challenge-nya? Deg-degan nggak? Penasaran. Kita ada challenge, yaitu challenge-nya adalah Fast Question. Udah tahu ya Fast Question mainnya gimana? Dan kita awali dari Mas Faruk dulu, dari Agro Maritim. Tepuk tangannya dulu dong, biar semangat. Siap ya Mas? Ready ya? Ready. Pilih sawah atau wanita cantik? Salah. Sawah. Pilih extreme close up atau medium close up? Medium. Medium. Pilih kamera atau mobil? Kamera. Karena kamera sekarang udah lebih mehong juga ya dari mobil ya. Dan menghasilkan cuan. Stabilizer atau handheld? Handheld. Kenapa? Udah jago ya Mas ya? Lebih natural. Lebih natural. Ya. Saya suka dengan handheld aja, lebih natural. Nggak getar-getar tuh Mas? Getar-getar tremor? menurut saya getar-getar itu lebih menjelaskan saat kita melakukan pengambilan gambar. Gitu. Rasa ya Mas Rasa. ya? Oke, benar-benar. Nah, beauty shoot atau slow motion? Slow motion. Kenapa tuh Mas? Biar dramatis ya? Dramatis. Tepuk tangan buat Mas Faruki, udahan ternyata semuanya jago banget. Sekarang buat Mas Panca. Siapa ya Mas? Waduh, deg-degan. Deg-degan. Pertama, news atau feature? Feature. Kenapa Mas? Feature tuh nggak basi. Gak basi, bener sih. Dan bercerita ya, humanis. Bisa dibaca 2 tahun kemudian. Bener sih. 3 tahun kalau feature, kalau news sekarang ditulis besok basi. Betul. Karena update terus ya informasinya Iya, kalau betul. news. Next, kantor atau kebun? Kebun. Kenapa? Mumet ya Mas di kantor ya? Iya. Kita berkebun di kantor. Berkebun di kantor. Kantornya ada di kebun. Setuju. Bekerjanya di kebun ya. Next, indoor atau outdoor? Outdoor. Kenapa Mas? Nggak panas tuh? Iya, lagi pandemi gini kalau indoor bahaya. Oh iya juga sih ya, make sense. Next, dosen atau konten kreator? Konten kreator. Why? Dosen jenuh juga ya. Iya sih ya. Tapi kan kalau dosen bisa membagi ilmu. Konten kreator Iya. juga sama ya. Konten kreator ilmu juga. Ngurusin mahasiswa susah. Apalagi Ribet. bandel-bandel ya mahasiswanya Iya. ya. Oke, yang terakhir, kuliah atau bertani? Kuliah. Kenapa? Kuliah dulu yang pintar baru bertani. Oke, biar nanti bukan jadi petani biasa ya, tapi Iya. jadi petani luar biasa dengan memberikan sebuah kemajuan untuk pertanian Indonesia. Petani dunia lah. Pertani dunia, benar. Biar semoga pertanian Indonesia mendunia ya Mas Iya. ya. Karena sebagai informasi nih ekspor pertanian kita selalu berkembang terus nih, meningkat terus. Tepuk tangan dong buat pertanian Indonesia. Oke, Tani Lovers, itu dia. Kita sudah berdiskusi santai, ngobrol-ngobrol seru, membagi pengalaman cerita menarik dari seorang konten kreator yang menggeluti bidang YouTube pertanian Indonesia. Semoga dengan adanya tayangan TikTok pagi hari ini, Tadi Inspiratif Kekinian Talk Show, persembahan dari Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, bisa menginspirasi teman-teman Sobat Tani, Tani Lovers, untuk bisa memajukan pertanian kita lagi nih, lebih maju lagi ke depannya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada dua narasumber sudah mau hadir, sudah berkenan untuk memberikan dan sharing-sharing ilmunya kepada kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Mas, dan jangan bosan untuk menjadi orang influencer anak-anak muda melalui konten-konten positif melalui YouTube pertanian. Nah, saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di TikTok episode selanjutnya dengan narasumber istimewa lainnya. Saya Vika Novianti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.